Saat ini, strategi berekonominya adalah membatasi gerak peredaran uang. Tidak heran, karena itu memang strateginya old money. Fakta saat ini uang beredar hanya 48% dari GDP nasional. Kemudian pertumbuhan pinjaman perbankan hampir tidak tumbuh. Padahal salah satu indikasi untuk tumbuh ekonomi sebuah negara adalah pertumbuhan pinjaman perbankan di sektor industri di atas 10% per tahunnya dibanding tahun yang lalu. Strategi Tina adalah membanjiri pasar dengan uang segar baru, yaitu uang di bank deposito nasabah digelontorkan keluar ke sektor real. Itu strategi pertama yang sudah kita jelaskan. Ada strategi berikutnya untuk membanjiri uang ke Indonesia, yaitu dalam 100 hari pertama Newman menjabat presiden adalah memanggil para naga-naga yang telah lama berbisnis di Indonesia. Minimum 9 naga hadir di istana. Di istana dipasang kamera dari seluruh media elektronik termasuk live YouTube dan media sosial lainnya. Ketika mereka hadir dalam meja pertemuan, maka siaran langsung dimulai. Presiden akan mengatakan, "Pak A, menurut data di kantong saya, Anda dan keluarga yang telah 50 tahun membangun bisnis di Indonesia memiliki uang tunai di negara lain lebih dari 10 billion dolar atau 150 triliun rupiah. Kapan uang itu balik ke Indonesia?" Maka si A mengatakan, 24 bulan lagi, Pak. Maka Presiden akan mengambil pasportnya dan berkata, "Tak pinjem pasportmu 2 tahun ya, sampai uangmu masuk balik ke Indonesia." Oke, Pak F, berapa lama uangmu dan keluargamu yang di luar negeri itu akan masuk balik disimpan di Indonesia? Maka F menjawab, "Wah, belum tahu Pak, harus saya hitung dulu." Maka Presiden akan mengatakan, "Baiklah kalau begitu, kita pinjem pasportnya ya. Juga kita belum tahu berapa lama paspor ini kita pinjemnya." "Pak B, berapa lama aset tunaimu yang di luar negeri akan balik ke Indonesia?" Pak B menjawab, 1 tahun. "Baik, 1 tahun pasportmu tak pinjem ya. Kalau mau berobat ke luar negeri, ngapunten loh ya, Anda belum bisa dulu. Berobat di tanah air aja dulu. Atau mau kunjungi anak, saudara, mau tinggal atau jalan-jalan wisata ke luar negeri, belum bisa dulu. Jadi wisatanya di dalam negeri aja. Sampai uang di luar negeri balik dulu ke tanah air, nggih. Janji suci kalian ini disaksikan seluruh rakyat Indonesia loh. Anda ini pahlawan ekonomi kalau balikin uang tersebut ke tanah air yang akan membantu ekonomi dalam negeri. Kita putar cepat bersama. Mau kan jadi pahlawan bangsa? Ini masa kalian berkontribusi ke negara tercinta loh." Sahabat, dari 11.000 triliun yang ada di kantong, pasti dengan strategi ini minimum separuhnya balik masuk ke Indonesia dalam setahun ke depan. Sulit mereka para naga nggak keluar negeri karena berobat itu di masa tuanya. Mereka juga berpenyakit kok, nyaman dengan dokter luar negeri. Juga sulit mereka tidak mengunjungi dan melihat simpenan-simpenan tanda petik ya, simpenan mereka yang banyak itu. Makanya, jangan pilih Mardiko jadi presiden. Menurut kami, strategi untuk menarik simpanan warga negara kaya Indonesia di luar negeri bisa dilakukan saat ini juga. Tidak perlu untuk menunggu Bosman Mardiko jadi presiden. Strategi ini bisa ditiru oleh pejabat ekonomi kita agar bisa membantu ekonomi Indonesia untuk bangkit. Menurut data, uang yang beredar saat ini hampir 7.000 triliun rupiah, hanya 48% dari 15.400 triliun rupiah PDB Indonesia. Jauh sekali dibandingkan dengan uang beredar di Malaysia yang hampir 120% dari PDB Malaysia. Untuk itulah perlu untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya termasuk dari simpanan orang-orang super kaya Indonesia yang dijuluki 9 naga. Mengapa para 9 naga harus menaruh uang simpanannya di Indonesia? Mari kita belajar dari Swiss. Swiss terkenal dengan bank-banknya yang sangat menjaga kerahasiaan nasabah. Bahkan uang hasil kegiatan ilegal seperti korupsi juga disimpan di bank-bank di Swiss. Selain kerahasiaan informasi nasabah yang terjamin, pajak di sana juga rendah dibandingkan dengan negara Eropa lainnya. Maka dari itu, menabung di bank Swiss sangat menguntungkan, terutama orang-orang yang ingin menyembunyikan kekayaannya. Warga negara Swiss mendapatkan untung karena bisa meminjam dana dari bank-bank di Swiss tersebut, dan nilainya sangat-sangat besar. Dana tersebut mereka gunakan untuk memulai berbagai macam bisnis. Swiss terkenal dengan negara para jutawan. Itulah mengapa orang-orang kaya di Indonesia harus menabung uangnya di dalam negeri, supaya uang tersebut dapat dikelola oleh bank dalam negeri dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit usaha. Dengan begitu, akan banyak lagi usaha-usaha yang tumbuh dan turut serta menggerakkan ekonomi Indonesia. Terima kasih sudah menonton video kami. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.